Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Pemain Timnas U23 Indonesia, Irfan Jauhari dipastikan absen saat lawan Timor Leste pada Minggu 20 Agustus 2023. Kabar buruk menimpa Timnas U23 Indonesia jelang laga kedua lawan Timor Leste Minggu malam waktu Indonesia Barat. Pemain berposisi penyerang, Irfan Jauhari dipastikan absen dalam laga ini. Sebelumnya, Irfan mengalami cedera lutut saat Timnas U23 Indonesia kalah 1-2 dari Malaysia, Jumat 18 Agustus 2023. Tepatnya pada menit ke-48, Irfan Jauhari terlihat akan melakukan sapuan ke kaki salah satu pemain Malaysia. Namun justru membuat dirinya kehilangan keseimbangan. Sesaat kemudian, Irfan memegangi lututnya dan mengerang kesakitan. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi bila Irfan Jauhari butuh istirahat sehingga kondisinya masih perlu dipantau dalam beberapa hari ke depan. Sananta tidak cedera parah, tidak ada masalah untuk pertandingan besok nanti, kata Shin Tae-yong. Kanu pun sama, ada riwayat saja cedera sebelumnya tetapi tidak masalah juga untuk bertanding. Jauhari mungkin harus diobservasi ya, sepertinya perlu diberikan istirahat untuk beberapa minggu tambahnya. Shin Tae-yong mengakui memang para pemain mengalami sejumlah cedera kecil usai laga lawan Malaysia. Hal ini membuat ia harus melakukan latihan pemulihan untuk para pemainnya. Begitu selesai pertandingan kemarin, memang ada beberapa pemain yang cedera ringan jadi fokus terapi dan fokus juga untuk recovery fisik ya, ucap Shin Tae-yong. Tadi pun ada latihan recovery, tambahnya. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, meminta para pemain tampil maksimal saat menghadapi Timor Leste. Timnas U23 Indonesia bakal kembali berjuang melawan Timor Leste dalam laga pamungkas Grup B Piala AFF U2030 2023. Laga ini menjadi pertandingan penting untuk Garuda Muda. Dengan begitu, Shin pun meminta agar para pemainnya bisa menampilkan performa terbaik mereka. Setelah menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia pada Jumat 18 Agustus 2023, para pemain sudah menjalani evaluasi. Laga melawan Timor Leste ini pun menjadi prioritas tim Merah Putih. Hasil pertandingan menghadapi Timor Leste akan menentukan nasib Timnas U23 Indonesia di ajang 2 tahunan ini. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta Ramadan Sananta dan kawan-kawan bisa tampil maksimal agar bisa meraih kemenangan. Hal pertama yang harus kami prioritaskan adalah hasil menghadapi Timor Leste, ujar Shin Tae-yong. Kami harus bekerja maksimal biar bisa membawa hasil yang maksimal, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun itu mengaku untuk menentukan nasib tim Merah Putih memang harus menunggu hasil laga-laga grup lain. Namun Shin tak ingin pasukannya memikirkan hasil lain terlebih dahulu. Dia hanya menekankan kepada para pemainnya agar bekerja dengan maksimal. Setelah itu memang kami harus melihat pertandingan-pertandingan grup lain, kata Shin Tae-yong. Jadi walaupun kami sudah bekerja maksimal, tidak bisa langsung menentukan masuk babak semifinal atau tidak, tuturnya. Jadi kami harus menunggu hasil pertandingan grup lain juga. Kabar baik diperoleh Shin Tae-yong menjelang laga Timnas U23 Indonesia versus Timor Leste. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan melawan Timor Leste di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Minggu 20 Agustus 2023 mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini merupakan pertandingan penentuan bagi Timnas U23 Indonesia. Garuda Muda membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak semifinal Piala AFF U2030 2023. Menjelang pertandingan dimulai, kabar baik diperoleh tim asuhan Shin Tae-yong. Endri Erawan selaku manajer Timnas U-Strip 23 Indonesia menegaskan bahwa semua pemain dalam kondisi fit. Hal itu yang membuat Endri optimistis Timnas U23 Indonesia mampu meraih kemenangan atas Timor Leste. Kami butuh doa dan dukungan supporter serta masyarakat Indonesia. Semua tentu ingin tim U23 lolos ke semifinal. Kondisi semua pemain juga fit, jadi mari kita bersama-sama tuntaskan laga ini dengan kemenangan, kata Endri Erawan, dilansir dari laman resmi PSSI. Sedangkan untuk Irfan Jauhari, pelatih asal Korea Selatan menilai sang pemain masih membutuhkan waktu istirahat.
Sananta tidak cedera parah, tidak ada masalah untuk pertandingan. Kanu pun sama, ada riwayat saja cedera sebelumnya tetapi tidak masalah juga untuk bertanding. Jauhari mungkin harus diobservasi ya, sepertinya perlu diberi istirahat untuk beberapa minggu, kata Shin Tae-yong. Begitu selesai pertandingan kemarin, memang ada beberapa pemain yang cedera ringan jadi fokus terapi dan fokus juga untuk pemulihan fisik ya. Tadi pun ada latihan pemulihan, ujarnya. Timnas Indonesia U23 berada di ujung tanduk. Tim berjulukan Garuda Muda itu terancam gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF U230 2023. Hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak untuk melaju ke 4 besar Piala AFF U230 2023. Untuk sementara, Timnas Indonesia U23 tidak masuk 2 kriteria itu. Dalam pemeringkatan runner-up terbaik, Timnas Indonesia U23 menjadi yang terendah. Sementara Timnas Filipina U23 memimpin dengan 1 poin dari 1 partai, disusul Timnas Kamboja U23 lewat perolehan yang sama. Kami harus memprioritaskan hasil melawan Timor Leste U23. Kami mesti bekerja secara maksimal biar bisa membawa hasil yang terbaik, ujar pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong. Setelah itu kami harus melihat hasil pertandingan dari grup lain. Jadi, walaupun kami bekerja maksimal, kami tidak bisa menentukan masuk semifinal atau tidak, jelasnya. Nasib Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U230 2023 bakal terjawab setelah seluruh pertandingan babak penyisihan selesai pada Selasa 22 Agustus 2023. Shin Tae-yong kemungkinan tidak bisa memainkan Irfan Jauhari untuk menghadapi Timor Leste U23. Sebab winger berusia 21 tahun itu mengalami cedera saat melawan Malaysia U23. Kabar baiknya, Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa Ramdan Sananta dan Muhammad Kanu yang sempat mengalami cedera ringan dapat diturunkan kontra Timor Leste U23.